Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari TPB 28, kelompok 11 PKS. Ingin menjelaskan program C++ dalam menentukan kekuatan dari mesin bubut seperti baut. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alexander Haryaja dengan NIM 121170023 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan diri, nama saya Amelia Vega dengan NIM 1211721 dari Program Studi Teknik Mesin. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Imade Wijana Dwipa Aryasa dengan NIM 121170031 dari Prodi Teknik Mesin. Oke, baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu input IOStream. Input IOStream ini digunakan untuk fungsi input atau output yang ada di C++. Nah, kemudian yaitu using name std, yaitu gunanya itu untuk mendeklarasi atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Nah, kemudian integer main. Nah, integer main ini sangat berguna sama seperti kayak input IOStream using namespace std dan integer main, karena kalau tidak ada ini maka program itu tidak akan berjalan gitu. Integer main ini seperti memulai suatu program. Nah, kemudian yaitu ada float, integer, dan char. Merupakan tipe data yang dijadikan kamus di dalam satu program. Nah, yang kita gunakan di sini yaitu ada N2, kemudian N2 kurung sik ini seperti N2, kemudian ada A, percepatan, kemudian X, kekuatan baut, M, massa, F, gaya, dan A, luas penampang. Kemudian integer, ada opsi, dan char-nya lanjut. Kemudian untuk cout di sini bisa kita digunakan, paling banyak digunakan di suatu program-program C++, yaitu karena yaitu ketika kita ingin menginput data atau kata atau teks atau apapun di dalam satu program yang akan langsung tampil di program yang kita jalankan, yaitu dengan fungsi cout ini, dengan menggunakan cout ini. Nah, kita misalkan ketika kita ingin memberikan identitas program kita bisa mengeluarkan teks atau data dari cout ini, misalkan kelompok 11, kemudian anggotanya Imade, Alex, Amel, kemudian kelas TPB 28. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk menyapa pengguna gitu. Misalnya, selamat datang di program menghitung kekuatan baut. Nah, kemudian yaitu masuk di program inti kita, yaitu di sini kami menggunakan dua percabangan, yaitu dengan if else dengan pilihan percabangan pertama yaitu menghitung kekuatan baut dengan jumlah baut 2, dan kemudian yang percabangan selanjutnya itu dengan jumlah baut 3. Nah, itu bisa kita tampilkan di satu layar itu dengan bantuan cout tadi, karena kita ingin menampilkan pilihan sebelum memulai program. Nah, maka cout, pilih opsi, muncul satu perintah, bisa juga sebagai menampilkan perintah gitu. Nah, selanjutnya yaitu cin. Nah, cin ini untuk menginput data di program yang sedang kita jalankan. Misalkan kita mau pilih opsi 1, maka kita akan menekan 1, maka akan keluar sesuai dengan pilihan kita. Kemudian cout indl, yaitu dengan ini bisa digunakan sebagai enter atau tab baru pada program C++. Nah, kemudian percabangan tadi if else, yang pertama kita opsi pertama yaitu opsi 1 dengan menggunakan 2 jumlah baut, maka cout-nya itu jumlah baut n².
kurung siku 0, n0 ini sama dengan array. Kita kan tadi menggunakan array-nya n sama 2. Array yang dimaksud itu adalah struktur data yang terstruktur gitu. Jadi misalkan kalau kita n2 tadi kita bikin di float-nya, maka di deklarasinya, declare-nya, maka kita bisa membuat data n0, kemudian n1 dan n2. Jadi array itu seperti percabangan yang terbatas gitu. Nah, kemudian lanjut dengan cout, perintah untuk memasukkan berat atau massa benda gitu. Nah, dengan satuan gram. Kemudian lanjut dengan cin, yaitu kita masukkan jumlah atau massa benda yang kita inginkan. Nah, kemudian A yaitu percepatan, kita di sini dijadikan suatu ketetapan dengan ketetapannya yaitu 0,5 meter per sekon kecepatan. Nah, kemudian lanjut dengan rumus untuk menentukan gaya. Jadi di sini ketika sudah memasukkan massa dan sudah ada ketetapan percepatan, maka otomatis akan muncul nilai gaya. Nah, kemudian yaitu ada di sini kita ada menggunakan 2, yaitu ketetapannya yang percepatan dan luas penampang. Luas penampang di sini 0,75 mm. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke dalam rumus utama kita, yaitu untuk menghitung kekuatan baut dengan simbol X. Nah, sama dengan gaya yang kita dapat tadi, yang otomatis terperoleh tadi, dibagi dengan luas penampang ketetapan dan dikali dengan N0. N0 ini adalah jumlah baut dengan opsi yang pertama tadi, sesuai opsi pertama tadi. Nah, maka akan otomatis keluar nilai X yang kita inginkan dengan satuan Newton per milimeter kuadrat. Nah, kemudian untuk percabangan yang selanjutnya, yaitu dengan pilihan opsi kedua, yaitu dengan menggunakan jumlah baut 3, maka yang tadi sudah kita gunakan adalah N0 dan dilanjut dengan N1. Di sini kita hanya sampai menggunakan N1 saja dengan batas 3. Kemudian lakukan hal yang sama dengan ketetapan yang sama, kemudian rumus gaya sama, kemudian rumus kekuatan sama, dan ketetapan luas penampang juga sama. Hanya yang membedakannya itu yaitu jumlah baut, array pembatas yang data yang terstruktur tadi, yang tadi N0 sama dengan 2, dan ini untuk data yang kedua yaitu N1 sama dengan 3. Kemudian jika penjalan program itu memilih selain opsi 1 dan 2, maka akan keluar nih kata-kata error atau pilihan opsi dengan tepat, itu karena kita masukkan dengan bantuan cout. Kemudian dilanjut dengan cout indl, yaitu dengan enter atau maksudnya membuat tab baru. Nah, kemudian kita membuat itu penawaran kepada pengguna, apakah ingin menghitung kembali gitu dengan bantuan cout. Dan jika pengguna itu menekan Y, maka kita akan lanjut dari awal, dari pilihan opsi mana yang akan kita pilih, karena kita di sini menggunakan do while, yaitu perulangan. Do while, ini while. Do while. Nih, do while.
Sini kita menggunakan perulangan dual. Maka ketika kita ingin menawarkan, maka jika dia memilih untuk lanjut, maka dia akan balik ke program yang setelah kita letakkan do-nya di pilihan opsi. Nih, pilih opsi. Maka dia akan lanjut ke sini. Opsi berapa yang akan, dan program akan berjalan sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian program dapat dijalankan, dan ketika pengguna tidak ingin melanjutkan program, maka dia akan menekan tombol T, maka otomatis program akan selesai, akan muncul teks program selesai. Oke, baik. Kita coba program yang sudah kita buat sebelumnya dengan exec, compile and run. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan, yaitu cout keluar tampilan atau langsung muncul teks yang kita inginkan, seperti identitas tadi, kelompok 11, kemudian anggota, bla bla bla, dan kemudian lanjut di menyapa pengguna nih, selamat datang di program menghitung kekuatan baut. Nah, selanjutnya itu masuk ke program inti tadi kan, pilihan 1 sama pilihan 2, pilihan opsi, maka C-in-nya tadi untuk kita opsi yang mana kita inginkan. Oke, coba kita opsi pertama, opsi 1, kemudian enter, jumlah baut sama dengan 2, sesuai nih, sudah sesuai kan. Nah, kemudian lanjut lagi dengan memasukkan massa benda. Misalkan kita kasih massa benda seberat 5, kemudian enter. Nah, maka didapat hasil kekuatan baut sebesar 6,6 sekian Newton per milimeter kuadrat. Nah, kemudian ini tadi program menawarkan kembali untuk mengulang programnya atau tidak yang dari do while tadi. Misalkan kalau kita ingin mengulang, kita tekan Y, enter, maka balik lagi nih di do yang kita letakkan. Tadi kan do kita letakkan sebelum while kan, sebelum opsi kan ya. Nah, maka kita kembali pada tampilan pilihan opsi. Mungkin kalau kita tes opsi kedua, kemudian enter, jumlah bautnya sebenarnya sesuai. Nah, kita variasikan misalkan massa bendanya dengan berat 8, enter, maka didapat nih kekuatan baut yang dihasilkan adalah 16 Newton per milimeter kuadrat. Nah, balik lagi nih, apakah si program ini menawarkan kembali, karena while kita kan tadi diletakkan setelah penawaran, maka pengulangannya itu masih terus berjalan dari pilihan opsi, kemudian lanjut lagi ke penawaran, diakhiri dengan penawaran. Kemudian misalkan kalau kita pilih selesaiin program T, maka enter, maka sesuai yang fungsi cout tadi, dia akan menampilkan teks yang kita inginkan. Nah, seperti ini, program selesai. Mungkin sekian dari pembahasan program dari kelompok kami mengenai kekuatan baut. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.